Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pelajaran SKI hari ini adalah uji kompetensi. Sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Uji kompetensi 3. Marilah kita bahas uji kompetensi 3 bersama-sama. Pilihlah jawaban yang benar. Yang rom A, pilihlah jawaban yang benar. Jadi pilih salah satu hurufnya. Nomor 1, kelompok yang sepakat berdamai setelah adanya perjanjian Hudaibiyah adalah A. Bani Bakar dan Bani Israel, B. Bani Khuza'ah dan Quraisy, C. Muhajirin dan Ansor, D. Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Yang betul adalah Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Nomor 2, kelompok yang ikut dengan kaum muslimin adalah Bani A. Bakar, B. Ansor, C. Israel, D. Khuza'ah. Yang betul adalah Bani Khuza'ah. Nomor 3, sedangkan kelompok yang mengikuti kaum kafir Quraisy adalah A. Muhajirin, B. Bani Khuza'ah, C. Bani Bakar, D. Bani Israel. Yang betul adalah Bani Bakar. Kelompok yang mengikuti kaum kafir Quraisy. 4, pangkalan air milik Bani Khuza'ah disebut dengan A. Al-Watir, B. Al-Khuza'ah, C. Al-Malik, D. Hudaibiyah. Yang benar adalah Al-Watir. 5, peristiwa penyerangan oleh Bani Bakar terjadi pada tahun A. 8 Hijriah, B. 9 Hijriah, C. 10 Hijriah, D. 11 Hijriah. Yang betul adalah 8 Hijriah. 6, saat penyerangan Bani Bakar dibantu oleh A. Kafir Quraisy, B. Bani Israel, C. Kaum Ansor, D. Bani Khuza'ah. Yang betul Kafir Quraisy. Jadi saat penyerangan Bani Bakar dibantu oleh kaum kafir Quraisy. Nomor 7, peristiwa masuknya Rasulullah ke Makkah untuk melindungi Makkah dari kafir Quraisy disebut dengan peristiwa A. Isra Mi'raj, B. Fathu Makkah, C. Maulid Nabi, D. Perjanjian Hudaibiyah. Yang betul peristiwa Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah atau kemenangan kota Makkah. 8, pihak kafir Quraisy yang membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah adalah A. Ikrimah bin Abu Jahal, B. Khalid bin Walid, C. Amr bin As, D. Haris bin Umay. Yang betul Ikrimah bin Abu Jahal. 9, dengan adanya pengkhianatan dari kafir Quraisy, maka menandakan perjanjian ... dibatalkan. Perjanjian apa? A. Madinah, B. Makkah, C. Hudaibiyah, D. Khuza'ah. Jawaban yang betul adalah
Perjanjian Hudaibiyah. 10. Marru az-Zahran adalah tempat yang digunakan Rasulullah untuk A. Pertemuan kaum muhajirin, B. Tempat kemah saat ke Makkah, C. Bertemu pimpinan Quraisy, D. Berdagang hasil panen. Jadi Marru az-Zahran adalah tempat yang digunakan Rasulullah untuk tempat kemah saat ke Makkah. 11. Paman Rasulullah yang menyatakan keislamannya pada peristiwa Fathu Makkah adalah A. Abu Sufyan, B. Abbas, C. Abu Jahal, D. Abu Lahab. Yang betul adalah Abbas. 12. Sebelum peristiwa Fathu Makkah, kota Makkah dikuasai oleh A. Kaum Muhajirin, B. Kaum Ansor, C. Bani Khuza'ah, D. Kafir Quraisy. Kota Makkah dikuasai oleh siapa sebelum peristiwa Fathu Makkah? Yaitu dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. 13. Peristiwa Fathu Makkah terjadi pada A. 1 Ramadan 8 Hijriah, B. 10 Ramadan 10 Hijriah, C. 8 Ramadan 10 Hijriah, D. 10 Ramadan 8 Hijriah. Yang betul adalah peristiwa Fathu Makkah terjadi pada 10 Ramadan 8 Hijriah. 14. Pasukan pimpinan Zubair bin Awam diperintahkan memasuki Makkah dari sebelah A. Barat, B. Timur, C. Selatan, D. Utara. Yaitu dari sebelah utara. 15. Pasukan muslimin yang gugur saat akan memasuki kota Makkah sebanyak A. 22 orang, B. Tidak ada, C. 11 orang, D. 2 orang. Itu sebanyak 2 orang. Nomor 16. Pasukan yang memasuki Makkah dari atas dipimpin oleh A. Khalid bin Walid, B. Zubair bin Awam, C. Sa'ad bin Ubadah, D. Abu Ubaidah bin Jarrah. Yaitu dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Nomor 17. Pasukan kafir Quraisy yang melakukan perlawanan dipimpin oleh, jadi ada pasukan kafir Quraisy pada waktu itu Fathu Makkah. Itu ada yang melakukan perlawanan yang dipimpin oleh A. Ikrimah bin Abu Jahal, B. Zubair bin Awam, C. Abu Ubaidah bin Jarrah, D. Sa'ad bin Ubadah. Yaitu dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Nomor 18. Kafir Quraisy telah melanggar titik-titik yang telah disepakati dengan kaum muslimin. Perjanjian apakah itu? Yaitu perjanjian A. Perjanjian Hudaibiyah, B. Piagam Madinah, C. Perjanjian Makkah, D. Piagam Hudaibiyah. Yaitu perjanjian Hudaibiyah. Jadi kafir Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Nomor 19. Kafir Quraisy telah melanggar perjanjian karena A. Membunuh pasukan muslimin, B. Menguasai kota Makkah dan Madinah, C. Membantu Bani Khuza'ah menyerang Bani Bakar, D. Membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Yaitu karena
membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Jadi kafir Quraisy telah melanggar perjanjian karena sudah membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Selanjutnya nomor 20. Saat menuju Makkah, Rasulullah membawa rombongan sebanyak A. 40.000 orang, B. 30.000 orang, C. 20.000 orang, D. 10.000 orang. Yaitu membawa rombongan sebanyak 10.000 orang. Yang B, istilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 1, Bani Bakar bersekutu dengan titik-titik untuk menyerang Bani Khuza'ah. Jadi Bani Bakar bersekutu dengan siapa? Bersekutu dengan kaum kafir Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah. Nomor 2, perjanjian antara kaum muslimin dan kafir Quraisy adalah, jadi perjanjian antara kaum muslimin dan kafir Quraisy adalah perjanjian Hudaibiyah. Nomor 3, peristiwa penyerangan oleh Bani Bakar terjadi pada tahun 8 Hijriah. Nomor 4, Rasulullah memerintahkan bala tentaranya mendirikan apa? Di mana? Yaitu Rasulullah memerintahkan bala tentaranya mendirikan kemah, yaitu di Maru Zahran, dekat dari kota Mekah. Waktu Fathu Makkah. Nomor 5, pemimpin pasukan kafir Quraisy yang masuk Islam setelah adanya perjanjian Hudaibiyah adalah Abu Sufyan. Itu pemimpin kafir Quraisy yang masuk Islam setelah adanya perjanjian Hudaibiyah. Selanjutnya nomor 6, Fathu Makkah disebut juga dengan, ingat anak-anak, Fathu Makkah disebut juga dengan kemenangan apa? Kota Makkah atau kemenangan di kota Makkah. Nomor 7, pasukan yang memasuki kota Makkah dari arah barat dipimpin oleh siapa? Oleh Sa'ad bin Ubadah. Yaitu pasukannya terdiri dari 4, dibagi oleh Rasulullah menjadi 4 yang memasuki kota Makkah dari 4 jalur. 8, Abu Ubaidah bin Jarrah memasuki kota Makkah dari kaki gunung apa? Gunung Hind namanya. Gunung Hind. Jadi yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah itu memasuki kota Makkah dari kaki gunung Hind. Sedangkan pasukan yang memasuki kota Makkah dari arah barat itu dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Jadi ada 4 pemimpin kaum muslimin pada waktu Fathu Makkah atau membebaskan kota Makkah. Nomor 9, Al-Watir adalah pangkalan air milik kaum siapa? Kaum Khuza'ah. Al-Watir namanya, pangkalan air milik kaum Khuza'ah. Namanya Al-Watir. Nomor 10, pasukan Khalid bin Walid dihadang oleh pasukan Quraisy yang dipimpin oleh, jadi pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu dihadang oleh pasukan Quraisy ketika mau masuk Makkah yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal.
Jadi pasukan kafir Quraisy itu dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Pasukan yang melakukan perlawanan atau menghadang pasukan muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Nomor 1. Mengapa bisa terjadi peristiwa Fathu Makkah? Mengapa? Kok ada peristiwa Fathu Makkah? Kok terjadi peristiwa Fathu Makkah? Yaitu karena adanya pengkhianatan kafir Quraisy Makkah atas perjanjian Hudaybiyah. Nomor 2, sebutkan kabilah-kabilah yang ikut bergabung dengan rombongan Rasulullah. Yaitu kabilah apa saja yang ikut bergabung dengan rombongan Rasulullah pada waktu mau ke Makkah, yaitu kabilah Sulaim, Muzaina, Ghatafan, dan lain-lain. Nomor 3, sebutkan pemimpin pasukan muslimin yang ditunjuk Rasulullah untuk menyerbu Makkah. Pemimpinnya ada 4 ya, karena dibagi oleh Rasulullah untuk memasuki kota Makkah itu menjadi 4 pasukan yang dipimpin oleh para sahabat. Di antaranya ada Zubair bin Awam, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Ubadah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Itulah pemimpin pasukan muslimin yang hendak ke Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah. Nomor 4, mengapa kaum kafir Makkah tidak melakukan perlawanan saat Rasulullah menyerbu Makkah? Yaitu karena besarnya pasukan Rasulullah dan banyaknya tokoh kafir Quraisy yang masuk Islam. Jadi waktu itu kaum kafir Makkah tidak melakukan perlawanan saat Rasulullah memasuki kota Makkah atau menyerbu Makkah, yaitu karena besarnya pasukan Rasulullah. Berapa pasukannya? 10.000 orang. Dan banyak tokoh kafir Quraisy yang telah masuk Islam. Nomor 5, apa isi pengumuman yang disampaikan Rasulullah? Jadi Rasulullah mengumumkan kepada kaum kafir Quraisy Makkah. Pengumumannya diantaranya yaitu ada 4, diantaranya 1, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Yang kedua, pengumuman yang kedua yaitu barang siapa yang masuk ke rumahnya sendiri dan menutup pintunya maka dia aman. Yang nomor 3, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Masuk ke Masjidil Haram. Jadi itulah pengumuman yang disampaikan Rasulullah kepada kaum kafir Quraisy yang ada di Makkah. Sekian anak-anak untuk pembahasan uji kompetensi 3. Semoga bermanfaat dan anak-anak mudah dalam belajarnya. Ditulis ya di buku LKS-nya. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa. Marilah kita tutup pelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.